warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Insyaallah mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Dan insyaallah hari ini kita akan melanjutkan materi tentang pemasaran pemasaran bab ketiga, part ketiga atau sesi ketiga. Dan sebelumnya sudah disampaikan oleh Pak Pandu tentang karakter seorang marketer, seorang pedagang. Kemudian dilanjutkan oleh Bu Dela tentang keunggulan produk kita. Nah, tentunya setelah kita tahu tentang keunggulan produk kita, sayang sekali kalau hanya kita yang tahu tentang produk kita. Maka kita butuh yang namanya iklan supaya orang-orang tahu tentang produk kita, sehingga orang-orang mau beli produk kita. Nah, hari ini pemasaran sesi ketiga akan lebih fokus kepada 3 hal. Yang pertama tentang fungsi iklan, yang kedua tentang membuat iklan yang menarik, ya, dan yang terakhir, yang ketiga nih, bagaimana cara iklan di WA, ya. Nah, hanya modal status WA kalian bisa dapat berapa juta? Maunya berapa juta? Silakan ditargetkan, ya. Intinya status WA, modal status WA, jualan ludes, mantap. Berbicara mengenai fungsi iklan, pastinya kita sudah tahu intinya adalah supaya orang mau beli produk kita. Nah, tapi tentunya sebelum orang mau beli produk kita, itu ada yang namanya perjalanan seorang konsumen, gitu ya. Pertama, pasti orang-orang di sekeliling kita itu nggak tahu tentang produk kita. Maka fungsi iklan yang pertama adalah supaya orang-orang tahu dulu tentang produk kita. Nah, itu yang pertama tuh. Nanti setelah awalnya dia nggak tahu, jadi tahu kan? Oh, tahu ternyata Fulan jualan misalnya apa? Mie keangkung, ya, mie keangkung, mie kangkung. Nah, setelah dia tahu, maka harus dilanjutkan dengan dia paham tentang keunggulan dari produk kita. Setelah dia tahu, maka harusnya adalah dia beli. Nah, kalau dia sudah beli, jangan puas. Kenapa? Karena pastikan dia menjadi pelanggan. Karena kalau yang hanya beli sekali, ya sudah. Kalau udah sekali, udah selesai. Tapi yang kita inginkan adalah dia beli terus menerus atau menjadi pelanggan. Nah, itu penting banget ya. Nah, itu fungsi iklan, sederhana sekali, tapi ini menjadi suatu hal yang sangat penting kalian pahami. Karena tidak setiap orang yang sudah kita kasih iklan belum tentu dia akan mau beli. Jadi tadi ada perjalanan seorang konsumen yang awalnya nggak tahu jadi tahu, yang awalnya tahu jadi beli, yang tadinya beli jadi pelanggan. Nah, setiap orang itu yang tadinya nggak tahu, yang udah tahu, yang udah beli, terus nanti menjadi pelanggan, itu punya atau ada strategi masing-masing supaya dia berubah. Yang tadinya tidak tahu jadi tahu, tahu beli pelanggan. Itu ada caranya. Nah, mungkin nggak akan kita bahas hari ini karena akan terlalu sangat panjang lebar, tapi intinya kalian sudah tahulah fungsi iklan. Jadi siap untuk iklan ya, supaya mantap penjualannya. Setelah kita memahami fungsi iklan, nah, maka kita jadi penasaran dong, gimana sih bikin iklan yang menarik? Karena nggak setiap ada iklan pasti orang tertarik, ya. Sudah sering kali kita misalnya lagi nonton YouTube, tiba-tiba ada iklan, ya. Biasanya kita skip. Kalaupun nggak di skip, ya udah kita nggak liatin, ya, supaya kita nggak itu. Atau intinya adalah banyak iklan di luar sana. Tapi dari banyak itu pastinya kita akan tertarik pada 1 atau 2 iklan saja, nggak semuanya, ya. Bahkan mungkin bisa jadi kita bahkan nggak suka tuh dengan iklan, ya. Kalau boleh memilih, pakai akun YouTube Premium, ya, supaya nggak ada iklannya. Nah, oleh karena itu anak-anakku sekalian, kalian harus bisa membuat orang lain ketika lihat iklan kalian, wah, menarik nih, ya, pengen beli dong, di mana sih? Nah, itu harus kita lakukan. Nah, lalu bagaimana caranya? Di modul sudah ada, Pak Yus sudah berikan 2 contoh iklan, ya. Ada iklan yang pertama di billboard, ya. Dia iklan pasta gigi, kemudian digambarkan bahwasanya giginya itu menarik ujung dari billboard. Itu memang nggak mungkin, tapi maksudnya adalah sebegitu hebatnya produk punya dia, ya, tanpa perlu kita kasih kata-kata, sudah cukup tahu orang, oh
produknya itu bikin kuat ya giginya ya, bikin gigi saya kuat ya, dan menarik kan, bikin kita itu jadi penasaran di mana sih belinya. Nah, tapi yang kedua itu hanya kata-kata saja, pasta gigi murah meriah menjadikan gigimu sekuat baja misalnya ya menarik sih, tapi kalau dibandingkan dengan yang pertama tadi yang di billboard, tentu kita akan lebih memilih yang pertama tadi yang di billboard, yang gigit ujung billboardnya sehingga terlihat lebih unik buat kita. Nah, jadi kata kuncinya adalah unik ya, bikinlah iklan-iklan yang unik yang bikin penasaran. Nah, dan itu memang nggak mudah. Nah, tentu butuh yang namanya latihan ya, jadi kan jangan khawatir, buat saja dulu iklan yang menurut minimal adalah cobalah ketika kita buat iklan, kita berpandangan sebagai seorang konsumen, sebagai calon pembeli. Kalau kita saja nggak menarik, tidak merasa menarik dengan apa yang kita iklankan, bagaimana dengan orang lain? Ya, itu kata kuncinya. Jadi unik, kreatif, berpikir kreatif. Ya, nah, itu dulu mungkin tentang bagaimana cara membuat iklan yang menarik. Intinya adalah di kata unik, kreatif. Ya, kalian bisa lihat di berbagai media banyak sekali contoh-contoh iklan yang menarik. Ya, oke, kita lanjut di bagian terakhir ini. Setelah kita sudah tahu fungsi iklan, kemudian kita juga sudah sedikit punya gambaran bahwasanya iklan yang kita buat harus menarik ya. Tadi kata kuncinya adalah unik dan kreatif supaya orang menjadi penasaran lalu beli produk kita. Nah, tentunya kita kalau sudah punya iklan yang sudah menurut kita menarik banget gitu ya. Nah, nggak mungkin dong kita simpan aja iklannya buat koleksi aja, kan itu tidak mungkin ya. Tujuan kita buat iklan adalah supaya orang lain jadi tahu produk kita. Nah, perlu kita sama-sama ketahui bahwa ada banyak media untuk iklan. Hari ini alhamdulillah kita diberikan kemudahan oleh Allah bisa iklan dengan gratis di media sosial. Ya, kalian juga mungkin sudah tahu banyak loh orang yang tiap harinya menggunakan media sosial, apalagi hari ini nih banyak anak-anak yang nggak ke sekolah ya, bukan nggak sekolah karena apa-apa, tapi karena memang belajarnya online. Nah, pastinya mereka ya mungkin suka curi-curi waktu gitu ya, atau misalnya memang waktunya istirahat atau bagaimana, akhirnya dia buka media sosial. Salah satunya adalah WA. WA. Nah, ini bisa kita jadikan sebagai media kita untuk iklan. Untuk WA sendiri, ya sebenarnya ada yang lain ya, ada Instagram, ada bahkan YouTube, ya itu banyak. Tapi untuk kali ini kita hanya bahas dulu di WA supaya kita lebih fokus dan lebih mudah memahaminya. Nah, untuk WA sendiri itu paling tidak ada 3 cara, ada 3 medianya lagi gitu ya. Kita bagi lagi. Ada di Japri nih, kita Wapri ya, PM gitu ya, private message gitu ya. Misalnya Pak Yusuf ke Fulan ya, karena Pak Yusuf punya nomornya. Fulan beli dong produk Pak Yusuf, ini enak banget tahu gitu misalnya ya. Atau yang kedua, kita punya grup WA, misalnya grup WA keluarga. Kita Assalamualaikum AA Teteh gitu. Saya jualan risol nih, enak banget, beli dong gitu ya. Itu yang kedua gitu. Yang ketiga adalah bisa lewat status. Ya. Tapi untuk yang pertama dan kedua ini, Japri ataupun lewat grup, ya kita harus berhati-hati. Karena terkadang orang bosan dengan kalau misalnya kita tiap hari bikin private message atau misalnya pesan di grup itu hanya tentang jualan. Karena sejatinya media sosial itu digunakan untuk interaksi. Oleh karena itu, gunakanlah dulu WA baik Japri ataupun grup itu sebagai cara kita berinteraksi dengan orang lain. Kita mengenal mereka, mereka pun mengenal kita. Ketika kita mengenal mereka, oh ternyata mereka tuh suka loh dengan risol. Nah itu peluang. Karakter seorang pedagang gitu, harus tahu peluang. Nah, setelah itu baru tuh kita bisa pendekatan lebih jauh sehingga gampang kalau misalnya kita mau jualan, dia karena dia tahu, karena dia memang butuh, itu langsung laku. Gitu ya. Nah kalau untuk grup dan untuk Japri tadi ya, berhati-hati, jangan terlalu sering. Nah, kita fokuskan kepada status WA. Status WA, kalian juga sudah tahu pasti ya, status WA itu bisa dilihat oleh orang yang men-save nomor kita, yang menyimpan nomor kita. Dia save nomor kita, kita pun save nomor mereka. Maka mereka bisa melihat status kita. Untuk status WA ini, ada beberapa tekniknya. Yang pertama,
postingnya status ini di jam-jam tertentu ya, jangan tiap menit bikin status jualan A, 2 minggu kemudian status lagi jualan B. Banyak banget produknya gitu ya. Jangan, karena orangnya kan bosan dan belum tentu juga orang mau lihat. Kalau bosan masih mending gitu ya, tapi ini mah nggak dilihat sama sekali, kan jadi sayang sekali gitu. Maka kalian pastikan postingnya di waktu yang tepat. Sudah ada di modul tuh ya, jam berapa, itu hanya contoh saja gitu. Tapi itu saran dari Pak Yusuf seperti itu. Kemudian pastikan juga status kita itu tidak melulu tentang jualan. Misalnya Pak Yusuf jualan tentang produk kecantikan lah misalnya gitu ya, atau misalnya jilbab. Misalnya status pertama adalah tentang perintah berjilbab, wajib bagi wanita untuk menutup aurat. Wah gitu kan, kita sadarkan dulu pada mereka. Atau misalnya tentang makanan sehat, kita sadarkan dulu kepada mereka tentang pentingnya makanan sehat. Nah, status keduanya nih, setelah 3 jam kemudian baru kita misalnya kasih tahu tentang keunggulan produk kita. Kalau misalnya jilbab berbahan misalnya berbahan apa ya, yang enak lah gitu ya. Pak Yusuf nggak terlalu paham tentang bahan gitu ya, tapi intinya adem misalnya gitu, enak banget, lembut. Nah itu silakan. Status ketiga misalnya kita kasih lihat tentang ini, kita mau ngirim barang misalnya, foto sama kita gitu, sudah kita bungkus, kita foto, terus kita kirim ke status, itu juga boleh. Baru misalnya terakhir status keempat misalnya tentang nasihat atau misalnya testimoni dari pembeli gitu. Jadi status pun ada caranya ya, nggak melulu tentang jualannya saja, tapi sekali boleh juga saya menjual apa gitu ya. Tapi ingat, intinya adalah tadi menarik perhatian orang lain, jangan sampai jadi membosankan. Selebihnya ada di modul ya, dibaca itu insya Allah cukup powerful juga, cukup bagus lah gitu ya untuk jualan. Tapi intinya semuanya adalah karena status WA butuh nomor kontak orang lain, jadi kalian pastikan kalian punya database, punya nomor kontak orang lain juga. Demikian dari Pak Yusuf, mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat, mudah-mudahan jualannya laris meskipun hanya lewat modal status WA. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.